وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الهادي اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajis." Peganglah, pedomanilah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidun setelahku. Pedomanilah keduanya sampai kalian mati. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan malam ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang keempat, bab ke-33, hadis nomor 173 atau hadis nomor 174, di mana di dalam hadis nomor 174 Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita sebuah sabda Rasulullah dari gurunya beliau, waqala Ahmad ibn Syabibin haddatsana Abi Abu Musa an ibn Shihab az-Zuhri qala haddatsani Hamzah ibn Abdillah an abihi annahu qala. Dari Hamzah putranya Abdullah bin Umar atau cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menuturkan dari orang tuanya yang bernama Abdullah bin Umar qala. Jadi Abdullah bin Umar ini sahabat Rasulullah, sedangkan Hamzah tidak termasuk sahabat Rasulullah, tapi termasuk dari kelompok tabi'in. Jadi di sini Abdullah bin Umar, sahabat Nabi sekaligus putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata, menceritakan salah satu pengalaman hidupnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, kana bil kilabu tuqbilu wa tudbiru fil
yang sering sekali dan tidak akan pernah bosan-bosan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua, yang diamalkan oleh umat bukan mantuqul hadis atau bukan mantuqul ayat. Yang kita amalkan di dalam agama ini bukan ayat Al-Quran yang tertulis ataupun hadis Rasulullah yang tercatat, bukan itu yang diamalkan Bapak Ibu, tetapi yang diamalkan oleh umat mafhumul ayat wa mafhumul hadis, pemahaman di balik teks ayat yang tertulis ataupun pemahaman di balik catatan hadis yang ditulis, itu yang diamalkan. Mafhumul hadis bukan mantuqul hadis, bukan hadis yang tertulis, tetapi pemahaman di balik hadis yang tercatat, itu yang kita amalkan. Nah, ini sekali lagi, hadis-hadis seperti ini kalau dipahami apa adanya sesuai yang tertulis, tentu akan sangat menyesatkan umat. Bapak Ibu akan membiarkan anjing keluar masuk masjid seperti layaknya seekor kucing keluar masuk masjid. Kalau kucing itu memang ada dalil yang sahih di dalam hadis, bahkan jadi kesepakatan para ulama kalau dia bebas dimanapun, di rumah kita, di masjid, bebas itu berkeliaran. Dulu bahkan ada sahabat Rasulullah namanya Abu Hurairah, tak punya rumah, tinggalnya dalam Masjid Nabawi, punya peliharaan kucing, sampai-sampai beliau digelari Abu Hurairah, padahal nama aslinya beliau Abdurrahman ibn Safri. Tapi karena hobinya pelihara kucing, beliau dipanggil oleh orang banyak dengan sebutan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Dan di dalam kitab Manaqib Abu Hurairah, Bapak Ibu, diriwayatkan beliau sampai memelihara 65 ekor kucing di dalam Masjid Nabawi. Maka kemudian sebagian sahabat yang tidak suka kucing, karena tidak semua manusia suka kucing, ada yang suka, ada yang tidak, itu merasa risih dengan hobinya Abu Hurairah yang memelihara kucing di dalam Masjid Nabawi, dan kucing itu akhirnya berkeliaran dimanapun di dalam Masjid Nabawi. Mereka melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Terkadang kucing itu lewat pada saat orang sholat, ya. Kadang kucing itu duduk di tempat kita sujud, yaitu membuat sebagian sahabat yang tidak suka kucing risih dan melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW saat mendapatkan keluhan dari sebagian sahabat dengan kucing yang berkeliaran di dalam Masjid Nabawi pun, kemudian beliau menjawab, innahunna tawafuna minkum wa tawafa, sesungguhnya kucing itu hewan yang bertawaf, hewan yang hidupnya berkeliaran bersama dengan kalian, dia bahagia daripada hidup kalian. Dan itu akhirnya jadi ijma oleh para ulama, kucing ini bukanlah hewan najis, dia boleh ada dimanapun manusia bertempat. Di rumah kita boleh jadi hewan peliharaan, atau bahkan kalau dia masuk ke masjid pun tidak sampai membatalkan sholat kita. Itu beda kasus, dan itu sepakat semua para ulama mengenai kesucian dari seekor kucing, sehingga dia tidak dipermasalahkan oleh para ulama kalau sampai masuk atau bahkan duduk di tempat sholatnya seseorang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbeda halnya dengan anjing. Meskipun kita punya sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 174, di mana hadis itu disampaikan kepada kita oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, kanatil kilabu tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun anjing itu
di zaman hidupnya Rasulullah SAW. Sekedar pengetahuan kita saja, ini maaf, ada kunci jamaah yang tercecer. Kalau diamankan siapa yang punya kunci kendaraan bisa diberikan ke pengurus masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekedar pengetahuan kita saja, di Masjid Nabawi atau di kota Madinah Al-Munawwarah di zaman hidupnya Rasulullah ada 9 masjid. Ada Masjid Kuba, ada Masjid Jum'ah, ada Masjid Sabah, ada Masjid Qiblatain, ada Masjid Bani Sa'ad, ada Masjid Bani Huzaimah, ada Masjid Bani Salim, dan Masjid Nabawi sendiri. Tapi yang uniknya di 5 masjid ini, meskipun ada pelaksanaan sholat 5 waktu, tetapi kalau sholat Jumat, Rasulullah SAW cuma mengerjakan di Masjid Nabawi. Semua sahabat yang tinggal di daerah lain yang masih di dalam kota Madinah, semuanya pergi menunaikan ibadah Jumatnya di Masjid Nabawi, tidak di masjid-masjid yang lain. Di dalam riwayat ini, anjing tidak hanya masuk berkeliaran di dalam Masjid Nabawi di zamannya Rasulullah, tapi juga di masjid-masjid yang lain. Menurut riwayat Abdullah bin Umar, falam yakunu yurashuna syai'an dari, dan para sahabat tidak memercikan setetes air pun untuk menyucikan masjid yang dimasuki oleh anjing di zamannya Rasulullah. Padahal kalaulah seandainya anjing itu hewan yang bernajis, pasti pada saat dia masuk ke dalam masjid, para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyucikan masjid tersebut dengan nyamannya. Tetapi cerita itu tidak kita peroleh, setidaknya menurut riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana penjelasan para ulama terhadap hadis ini? Di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kepada kita, wa tu'aqiba bi annahu idza qila bi taharatiha. Kita dapat menjawab kepada orang yang mengatakan anjing itu hewan yang suci, layak lam yang kami uzalika kama fil hirrah, dan itu tidaklah sama sucinya anjing dengan sucinya kucing. Kalau kucing itu ijma semua para ulama, dan boleh kucing itu masuk keluar masuk ke dalam masjid tidak menjadi masalah. Wal aqrabu an yuqala, dan hendaknya kita bisa memberikan jawaban kalau ada orang yang memfatwakan anjing itu boleh keluar masuk ke masjid, inna dzalika kana fi ibtida'il hali ala asli ibadah. Itu peristiwa terjadi di saat-saat awal Rasulullah SAW membangun masjid di kota Madinah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fi ibtida'il hali ala asli ibadah, di masa awal Rasulullah SAW membangun masjid, itu belumlah ada aturan yang sempurna mengenai tata cara kita masuk ke dalam masjid. Jangan Bapak Ibu pikir hari ini selesai pembangunan Masjid Kuba dan 6 bulan kemudian selesai juga Rasulullah membangun Masjid Nabawi, terus tiba-tiba saja ada syariat sholat tahiyatul masjid. Tidak, sholat tahiyatul masjid itu belakangan sekali. Sepakat semua para ulama mengatakan kesunahan kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum kita duduk di dalam masjid itu turun setelah peristiwa Fathul Mekah 8 Hijriah. Jadi sebelumnya para sahabat kalau masuk ke dalam masjid terserah mau duduk mau tidur, tidak ada aturan Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu pikir ada masuk ke dalam masjid langsung jadi setelah
setelah Rasulullah menyelesaikan pembangunan Masjid Nabawi. Seperti kalau tidur kaki tidak boleh menghadap ke kiblat atau tidak boleh tidur terlungkup. Belum itu Bapak Ibu, itu belakangan dikit demi sedikit Rasulullah SAW mengatur tata tertib bagaimana seorang bersikap di dalam masjid. Jangan kita pikir di waktu awal masjid itu jadi para sahabat kemudian tidak ngomong masalah duniawi di dalam masjid. Kan ada hadis Nabi, barang siapa yang ngomong masalah dagang di dalam masjid maka dagangannya tidak berkah. Itu jangan Bapak Ibu pikir hari ini jadi masjid besok langsung ada aturan itu. Nah, itu belakangan berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, ada kemungkinan hadis yang disampaikan kepada kita oleh Abdullah bin Umar itu fi ibtida'il hal, di awal-awal setelah Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi, belum ada tata tertib. Jadi anjing boleh masuk, bahkan ada orang yang bersendal pun masuk sholat ke dalam masjid. Tapi belakangan aturannya masuk ke masjid fakhlak alaik, harus copot alas kaki. Begitu juga kita sering mendengar riwayat ada orang Arab Badui masuk ke dalam masjid, kencing di pojokan masjid, dibiarin sama Nabi. Apakah itu kemudian boleh menjadi dasar bagi siapapun kencing di masjid di zaman kita sekarang? Dan Bapak Ibu, itu di awal-awal Rasulullah SAW membangun masjid. Summa waladal amru bitakrimil masajid wa tadhiruha wa ja'al abwami 'alaiha. Kemudian baru datang perintah setelah berjalannya waktu. Summa waladal amru, datang perintah, baik perintah itu dari Al-Quran atau perintah itu dari Rasulullah. Ada ayat-ayat perintah tentang masjid itu dari Al-Quran, Bapak Ibu. Misalnya ada ayat itu Allah nyebut dirora. Dulu Rasulullah bingung bersikap saat orang-orang munafik di kota Madinah membangun masjid tandingan dekat betul dengan Masjid Nabawi. Baru saja Masjid Nabawi selesai dibangun sama Nabi, tokoh munafik Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul bangun masjid juga dekat dengan Masjid Nabawi. Tujuan dia bangun masjid untuk memecah jamaahnya Rasulullah. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati. Kalau kita punya niat jahat, anak pahit itu masjidnya yang pak, kita kompori supaya orang jangan lagi pergi ke masjid itu Bapak Ibu urusannya sama Allah, bukan sama pengurus masjid. Jangan sampai kebencian kita dengan pengurus masjid menyebabkan kita buruk hati dengan masjid itu. Ini saya sering bertemu dengan jamaah, ketika dia tak lagi jadi pengurus masjid, dikompori jamaah yang lain supaya nggak datang lagi ke masjid itu. Ini bahaya betul orang beragama seperti ini, Bapak Ibu. Itu nanti yang jadi korbannya rumah Allah. Dan peristiwa seperti itu dulu pernah terjadi di zamannya Rasulullah. Ya, buat masjid tandingan. Tujuannya apa? Untuk memecah belah jamaahnya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala buka turun ayat dalam surah Taubah, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasuluh. Dan orang-orang yang menjadikan masjid diraran. Masjid diraran itu masjid yang penuh dengan kemudaratan. Wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan, untuk menciptakan permusuhan dan konflik antara sesama kaum muslimin. Maka Bapak Ibu, dengan ayat itu kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membakar masjid Dirar itu. Jadi dalam sejarah Islam tercatat Bapak Ibu, Nabi Muhammad
masjid. Masjidnya model apa? Yang dibangun untuk memecah belah kaum muslimin, dibakar, dihancurkan, diratakan dengan tanah oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi aturan tentang masjid itu berkembang. Setelah dibangun Masjid Nabawi, berkembang terus sampai jadi sempurna aturan masjid seperti yang kita pahami sekarang. Bapak Ibu, baiknya yang jadi pengurus masjid itu harus baca satu kitab karya Imam Az-Zahabi, judulnya I'lamul Sajid bi Ahkamil Masajid, pengetahuan bagi orang-orang yang sujud tentang hukum-hukum dan adab berkaitan dengan masjid. Nah, jadi Bapak Ibu baiknya jangan terima SK pengurus masjid sebelum memahami hukum-hukum dalam mengatur dan mengelola masjid seperti yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi itu. Ya. Nah, lalu kebelakangan Bapak Ibu turun syariat, turun aturan, bitakrimil masajid, kita diperintahkan untuk memuliakan masjid. Nah, Rasulullah mengucapkan hadisnya khairul biqa'il ardil masajid, sebaik-baiknya belahan di muka bumi ini ya masjid, wasyarru biqa'iha al-aswaq, dan seluruh-luruhnya belahan bumi yang tempatnya di pasar itu belakangan itu ya. Wa tathiruha, dan juga muncul perintah untuk selalu menyucikan masjid, untuk membersihkan masjid. Wa ja'ala abwaba 'alaiha, dan turun perintah agar masjid itu ada pintu yang menghalangi dia dengan luar masjid. Nah, jadi sunnah buat pintu di masjid. Jadi masjid itu sebenarnya nggak sunnah terbuka, Bapak Ibu. Ada sebagian tempatnya nggak ada pintu masjidnya itu. Itu sebenarnya nggak sunnah seperti itu. Di zaman Rasulullah masjid itu dia berpintu, dia punya pintu. Kecuali Masjidil Haram, itu beda, dia tidak wajib berpintu. Bahkan kalau Masjidil Haram itu berpintu, melanggar perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Sedolim-dolimnya manusia itu orang yang mencegah orang lain untuk bisa masuk ke dalam Masjidil Haram untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah di dalamnya. Nah, maka oleh sebab itu Masjidil Haram itu tidak boleh ada tutup pintu, terbuka 24 jam. Kalau ada masjid yang mau tutup pintu, boleh nggak? Boleh, Bapak Ibu. Ada hadisnya nanti. Kita nanti akan sampai baca tentang hadis di mana masjid sunnahnya berpintu, berdaun pintu, kecuali Masjidil Haram. Maka hukum yang berbeda itu satu Masjidil Haram, Bapak Ibu. Ada saya baru pulang umrah kemarin, jamaah nanya, Pak Ustaz, itu apa hukumnya? Imam di Masjidil Haram itu berdiri di belakang makmum. Kalau di masjid yang lain nggak boleh, Bapak Ibu. Imam itu harus paling depan, makmum di belakang. Nabi yang bilang di dalam hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, imam itu dijadikan di dalam sholat untuk diikuti. Maka orang yang diikuti itu tempat dan posisinya di depan, pengikut itu posisinya di belakang. Kecuali imam di Masjidil Haram, dia boleh berdiri dimanapun, di posisi manapun boleh, tidak membatalkan sholat. Seandainya imam Masjidil Haram berdiri, Bapak Ibu, di antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani, di depannya kan ada juga jamaah antara rukun Iraqi dengan rukun Syami, di depannya juga ada jamaah. Ya, maka oleh sebab itu imam di Masjidil Haram boleh berdiri dimanapun, memimpin pelaksanaan sholat lima waktu. Itu juga kalau di tempat lain, Bapak Ibu, terpisah saf sholat laki-laki dengan perempuan. Di Masjidil Haram tidak apa-apa bercampur, lagi sholat tiba-tiba perempuan di samping kita, atau kadang-kadang perempuan di depan kita. Bagaimana itu hukum sholatnya? Tidak apa-apa kalau di Masjidil Haram, tapi di masjid yang lain tidak boleh. Itu punya hukum khusus kalau Masjidil Haram yang berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Wa yashiru ila dzalika mazada
Ismaili fi riwayatihi min tariqi Ibnu Wahb fi hadzal hadis ani Bani Umar qala. Dan apa yang dijelaskan tadi oleh Imam Ibnu Hajar bahwasanya peristiwa yang terceritakan kepada kita di hadis nomor 174 itu terjadi sebelum adanya tata tertib mengenai masjid, dan itu diperkuat oleh sebuah riwayat yang disampaikan kepada kita oleh Ibnu Wahb, sama juga dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Abdullah bin Umar dalam riwayat yang lain menyampaikan kepada kita, karena Umar, bapaknya beliau yang bernama Umar bin Khattab, yaqulu bi'a'la sautihi, suatu hari berteriak dengan suara yang tinggi, ijtanibul lahwa fil masjid, jauhkanlah masjid dari perkara-perkara yang tidak patut. Jadi ada ucapan itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada para sahabat, dan itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Dulu orang ngomong apapun di masjid boleh, tapi Bapak Ibu setelah turun dan sempurnanya syariat, terutama yang berkaitan dengan masjid, masjid itu tidak boleh lagi dipakai agenda yang aneh-aneh. Ya, kalau nggak ada unsur mengingatkan kita kepada Allah, baiknya jangan dibuat ke masjid. Maka saya aneh di Jakarta. Satu kali saya pergi sholat tarawih di masjid Kelapa Gading. Ada masjid di samping Kelapa Gading Mall itu. Sholat tarawih di situ. Setelah sholat tarawih di perkarangan masjid itu ada konser. Tepuk tidak. Konsernya bukan musik religi lagi, musik tanpa artisnya nggak pakai jilbab. Aduh, jadi tidak betul ini tempat. Aneh itu. Orang iktikaf kebetulan itu Asyura yang sudah masuk 10 terakhir. Di situ juga ada orang iktikaf yang iktikaf terus, yang nonton konser terus. Di Jakarta seperti itu. Kalau di Aceh kan nggak pernah kita lihat perempuan pergi sholat semuanya pakai jilbab menutup kepala, pakai baju menutup aurat. Bapak Ibu sekali-kali naik ke Istiqlal, wah itu ada orang pergi ke masjid pakai rok mini, baru tutup kepalanya atau pakai mukenanya saat mau mereka sholat. Setelah sholat copot lagi, nampak lambungnya, nampak rok mininya. Di dalam masjid dia buat seperti itu. Itu di Jakarta kan udah dianggap lumrah ya. Padahal itu melanggar tata tertib adat. Pernah sekali waktu di Oman, Bapak Ibu, waktu masa pon itu kan hotel Oman itu dijadikan base campnya wasit basket ya, pertandingan basket ofisialnya tidur di hotel Oman. Satu kali waktu atlet-atlet itu turun pakai celana pendek, itu kan di dalam lingkungan masjid. Saya nggak bisa tahan pakai celana pendek ya, berkeliaran duduk di sini. Yang anehnya saat masjid Oman nggak ada yang berani tegur saya, tegur, Pak, mohon maaf, ini lingkungan masjid, tolong balik pakai celana panjang. Kecuali Bapak nggak di lingkungan masjid terserah. Tapi pakai celana pendek di lingkungan masjid berkeliaran, orang kita nggak ada yang berani tegur, Bapak Ibu. Seharusnya ditegur itu. Nggak boleh itu seperti itu di lingkungan masjid pakai celana pendek. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sebelum turunnya tata tertib berkaitan dengan masjid, ada pun setelah turunnya tata tertib yang berkaitan dengan masjid, salah satu hewan yang dilarang keluar masuk dari masjid itu apa ya? Anjing. Nah, maka tidak boleh anjing itu masuk keluar masuk ke dalam masjid kita, walaupun ada hadis di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 174 yang menjelaskan dulu di zamannya Rasulullah karena tilamu tukbiru wa tukbiru fil masjid,
keluar masuk dari Masjid Nabawi di zaman hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dari riwayat hadis ini juga sebagian ulama memahami sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa tu'attiba bi anna man yaqulu innal qalba yunkar wa inna qawla ma yunkar wa mutahhir, bahwasanya anjing, hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, dan juga semua jenis hewan yang bisa dimakan dagingnya, maka kotorannya itu suci, air seninya, air kencingnya itu suci. Sebagian ulama mendalilkan dengan hadis ini anjing sebagai hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, dan juga semua jenis hewan yang bisa dimakan dagingnya, bahwa air kencingnya itu tidak najis, tapi air kencingnya itu suci. Ya, dari mana itu disimpulkan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang betul ada hadis yang di dalam Sahih atau di dalam Sahih Bukhari juga hadis itu, di mana di dalam hadis itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah seolah-olah mengindikasikan kencingnya hewan itu suci, yang najis itu toh air kencingnya manusia. Tapi hadis ini dibantah oleh jumhur ulama, itu khusus dalam peristiwa tertentu ya. Hadisnya bisa kita baca di dalam Sahih Bukhari saat suatu hari suku dari Qurainah, An-Nasa min Qurainata ijtabu al-Madinata. Satu hari dalam riwayat hadis itu disampaikan ada sekelompok orang dari Bani Qurainah mendatangi kota Madinah, tapi mereka terkena penyakit taun, maka Rasulullah melarang mereka masuk ke kota Madinah. Fa'amaruhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat bisuhum bimujawaratil Madinah. Rasulullah memerintahkan mereka dikarantina di dekat atau di gerbang atau jauh dari kota Madinah. Dan di situ kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka ayyul haqu bi iblis sadaqah, cari satu ekor unta untuk disedekahkan kepada mereka. Fayashribu min albaniha wa abwaliha, maka Rasulullah meminta orang dari suku Bani Qurainah itu untuk meminum susu dan kencingnya unta. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwa kencing unta itu bisa menyembuhkan, tapi itu tidak terbukti secara ilmiah. Dan ulama dengan hadis tadi mengatakan yang najis itu cuma air seninya manusia, air kencingnya manusia, air kencingnya hewan, baik hewan itu yang boleh dimakan dagingnya atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti kucing, anjing, itu air seninya itu suci. Sebagian ulama berpendapat demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pendapat seperti itu dibantah oleh jumhur ulama. Yang pertama hadis, di mana Rasulullah di dalam hadis itu memerintahkan orang dari suku Qurainah untuk meminum air kencing unta. Kata jumhur ulama itu hanya khusus kepada mereka saja. Jadi Rasulullah kadang-kadang Bapak Ibu untuk menyembuhkan orang kan butuh sabar. Dan Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah untuk menciptakan satu sahabat, meskipun dalam akal manusia itu mustahil. Nah, maka Rasulullah meminta mereka untuk meminum kencing unta sebagai vaksinasi mereka dalam menyembuhkan penyakit. Tapi di luar peristiwa itu Rasulullah tidak pernah minta para sahabat untuk meminum air kencing unta. Sebab itulah jumhur ulama mengatakan peristiwa itu hanya khusus kepada Bani Qurainah. Jadi Bapak Ibu yang pergi haji umrah jangan minum kencing unta. Dan harga kencing unta itu lebih mahal daripada susu unta. Kemarin kita ke Hudaybiyah, satu botol
lebih mahal dari kencing onta. Jadi jamaah itu pada nanya, memang kenapa dijual kencing onta Ustaz? Akhirnya di dalam bis itu kita buat pengajian, kita jelaskan ilmu ini Bapak Ibu. Nah, sebagian ulama dari hadis tadi itu berpendapat kencingnya hewan itu semuanya suci, yang najis itu kencingnya manusia. Tapi itu dibantah tadi oleh para ulama dengan mengatakan itu hadis hanya khusus kepada Bani Qurainah. Yang pertama, yang kedua, ada sebuah hadis yang lain yang dipegang oleh jumhur ulama, di mana di dalam hadis itu Rasulullah berkata, "Baulul hayawani najusun kulluhu." Kencingnya hewan semuanya najis, tidak ada yang suci. Nah, dengan dasar itu pula jumhur ulama berpendapat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik kencingnya manusia maupun kencingnya hewan, baik hewan itu yang dapat dikonsumsi dagingnya atau yang dilarang untuk kita makan dagingnya, sama-sama najis. Ya, cuma beda-beda najisnya saja. Kalau kencingnya anjing, kencingnya babi, itu najisnya mukhalatah. Kalau kencingnya manusia dan kencing hewan-hewan yang lain, tikus, kucing, sapi, kambing, itu najisnya mutawasithah, cukup dibasuh dengan air. Kalau mukhalatah tidak cukup dibasuh dengan air, harus disamak dengan campuran tanah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka di sini Imam Ibnu Hajar membantah, menyangka pendapat sebagian ulama yang mengatakan kencing hewan itu suci. Yang itu fitnah ittifaq, ini berlawanan dengan kesepakatan para ulama. La siyama wa qala jama'a bi anna aqwal hayawan kulluha tahiratun illa adami. Termasuk juga dari orang yang berpendapat semua jenis kencing hayawan kulluha tahiratun, semuanya suci illa adami, kecuali yang najis itu kencing manusia. Itu tersandarkan dengan penjelasan kita tadi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Ibnu Hajar, wasayati fi babil husnil qauli. Nanti pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini akan dibahas di dalam bab husnul qauli. Di dalam hadis Bukhari ada satu bab judulnya husnul qauli. Di dalamnya ada hadis nomor 217. Bab husnul qauli itu Bapak Ibu ada di dalam bab ke-56, masih lama. Hadis 217, di mana di dalam hadis itu disebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sahibil qabri, Rasulullah pernah berkata kepada orang yang ada di dalam kubur, karena la yastansi min baulih, orang ini cebok kencingnya tidak bersih. Di dalam Bukhari disebut walam yuzkar siwa baulinas, dan Rasulullah di dalam hadis itu cuma menyebut kenajisan kencing manusia. Nah, itulah yang membuat sebagian ulama mengatakan seluruh kencing hewan itu suci. Bapak Ibu, ini sering orang Wahabi biasanya. Orang Wahabi kan sering bilang kencingnya kucing suci, kencingnya kambing suci. Kenapa? Karena mereka cuma berpegang kepada hadis, tidak berpegang kepada kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama dalam menyimpulkan hadis. Nah, itu bahayanya orang Wahabi, Bapak Ibu. Bahaya betul orang Wahabi itu. Coba Bapak Ibu putar video itu, ceramah-ceramah ustaz-ustaz Wahabi itu. Mereka bilang, Pak, kencingnya anjing suci, kencingnya kucing suci, kencingnya tikus suci, kencingnya kambing suci, kencingnya sapi suci, semua suci. Kalau Wahabi itu Bapak Ibu pendapatnya. Tapi itu disangka masa hanya dengan satu hadis tarik kesimpulan. Para ulama tidak seperti itu. Masa gara-gara di dalam hadis nomor 217 Bukhari Rasulullah cuma menyebut kenajisan kencing manusia dan tidak menyebut kenajisan kencing dari hewan yang lain, kemudian disimpulkan hewan-hewan yang lain kencingnya itu suci, tidak najis. Salah, karena banyak di dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah
Rasulullah tidak dalam kapasitas menjelaskan jenis-jenis kencing yang najis. Kan kapasitas Nabi itu lewat kuburan, Pak. Itu hadisnya sering kita ceritakan ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di qabraini, saat satu hari Nabi Muhammad lewat di dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzibani. Tiba-tiba Rasulullah dia tidak melangkah kaki dan Rasulullah berkata innahuma la yu'adzibani wa la yu'adzibani fi kabirin. Dua orang yang dikubur ini sedang disiksa sama Allah, dan mereka disiksa bukan karena dosa besar, tapi karena dosa kecil yang dianggap sepele. Ahaduma fakana la yastanzihu minal. Salah satunya karena Nabi disiksa karena kencing jenggotnya tak bersih. Nah, itu menunjukkan apa? Kencing manusia najis benar. Tapi yang masa gara-gara di dalam hadis itu tidak disebut kenajisan kencing dari hewan, maka kemudian sebagian ulama menyebutkan kencing hewan itu suci, sedangkan yang najis itu kencing manusia. Itu kan sesat logika pikir, Bapak Ibu. Karena kapasitas Nabi di dalam hadis itu tidak sedang menjelaskan jenis-jenis kencing yang najis dan jenis-jenis kencing yang tidak najis. Rasulullah cuma respon orang yang sedang dikubur ini sedang diazab. Salah satu sebabnya karena dulu kalau dia kencing ceboknya tak bersih. Itu Bapak Ibu bahaya betul ya. Kelompok Wahabi itu kalau Bapak Ibu dengar ceramahnya dan Bapak Ibu nggak ngerti agama, telah bulan-bulan sesat menyesatkan. Betul Bapak Ibu, besok karena suci kencing kucing, Bapak Ibu dulu pakai kencing kucing. Kan suci kencing kambing, tahan aja air seni kambing, terus Bapak Ibu wudhu aja pakai air kencing kambing itu. Bahaya betul fatwa-fatwa seperti itu. Semoga apa yang telah kita sampaikan